pemirsa, kembali lagi dalam acara mingguan VOA, program Dunia Kita bersama saya Stella Nau. Dan saya Aryatna Budianto. Nah pemirsa, kali ini kami berada di National Portrait Gallery di Washington DC. Iya, banyak sekali hal yang menarik di sini, Nak. Betul. Karena yang kita lihat di sini itu adalah lukisan-lukisan dari berbagai macam tokoh terkenal, mulai dari Presiden Amerika Serikat dan juga ada tokoh dari sisi ilmiah, dari sisi pendidikan dan juga seni, selebriti. Jadi memang di sini selain dari lukisan, ada juga foto-foto ya, terutama untuk yang periode kontemporer. Jadi ini masanya panjang banget, mulai dari abad ke-17 sampai dengan saat masa ini. Kita dibawa dari zaman dahulu kala sampai dengan sekarang. Potret, baik berupa lukisan maupun foto dan seni rupa lainnya dari wajah-wajah tokoh terkemuka dunia maupun orang yang berpengaruh di Amerika merupakan subjek utama di National Portrait Gallery. Selama hampir 50 tahun, museum ini tak hanya memperkenalkan sejarah Amerika Serikat dari tahun 1600-an hingga kini, tetapi juga menyorot keragaman dan perkembangan budayanya. Our goal really with our present viewers is to bring forward that mission and also to present a diverse panorama, of the cultures, races, of the whole richness of this country. Museum yang dibuka untuk umum sejak tahun 1968 ini terdiri dari 3 lantai dengan sejumlah tema pameran. Mulai dari klasik seperti Gallery American Origins dan America's Presidents hingga masa kontemporer seperti Gallery The Struggle of Justice yang memotret para pejuang HAM atau IPOP yang menampilkan ilmuwan dan pekerja seni. This is actually the first time that I've been on this side. I always go to the National Portrait Gallery. But I'm used to having these old classic paintings, and here you have like Katy Perry and Brad Pitt over there, and the kind of modern culture, which is really interesting, that I think appeals to multiple generations and not just a certain demographic. Setahun sekali, National Portrait Gallery menyorot tokoh yang dianggap berpengaruh dalam sebuah bidang dalam pameran bertajuk One Life. Tahun ini adalah Dolores Huerta, perempuan keturunan Latin yang memperjuangkan nasib petani Amerika di California tahun 1960-an hingga 1970-an. Besides the fact, that I feel incredibly privileged to have had the opportunity to do research on Dolores for over a year and on the farm workers movement and putting together the show, I think it's a very important chapter of American history that needs to be told. Ini merupakan salah satu upaya National Portrait Gallery dalam menjalankan fungsi edukasi dalam kemasan yang menarik, terutama untuk generasi muda. Well, I think it speaks a lot to how one person can make a difference. I think a lot of the times we think, it has to be someone extraordinary or who has a lot of power, and that, one person that, her family was a migrant family, that she could do that kind of work and be able to make such an impact on so many lives. Selalu ada kisah di balik wajah-wajah ini, apakah itu tragedi, inspirasi, bahkan juga parodi atau bentuk aspirasi kreatif. Yang jelas selalu ada yang bisa dipelajari lebih dalam dari sekedar permukaannya saja. Dari Washington DC, Tim Liputan VOA. Nah pemirsa, kita sekarang berada di salah satu galeri yang paling terkenal di National Portrait Gallery, yaitu Gallery America's President. America's President, karena ini juga menjadi salah satu ikon dan banyak dikunjungi oleh para pengunjung, karena di sini Anda bisa melihat semua masing-masing wajah dari Presiden Amerika Serikat, mulai dari George Washington yang ada di belakang sampai dengan Presiden terakhir, Obama. Presiden Obama. Dan untuk George Washington ini kalau kita lihat, ini nggak selesai. Separuh jadi. Iya, ini memang pelukisnya yaitu Gilbert Stuart. Ini seorang pelukis dari abad ke-18 dan ia sengaja meninggalkan ini tidak selesai karena dia mau membuat ini sebagai kayak pola gitulah. Pola untuk kopian yang berikutnya. Nah, pastinya untuk lukisan-lukisan seperti ini dari abad ke-18 itu butuh perawatan yang cukup rumit juga sepertinya. Betul, apalagi usianya sudah sangat tua, berarti semakin rapuh. Semakin rapuh. Kita lihat bagaimana proses restorasi dari paintings. Seringkali Anne harus mengganti ujung kapas dari gagang kayu mungil ini yang digunakannya untuk membersihkan kanvas milimeter demi milimeter. Anne harus ekstra hati-hati karena yang ditanganinya tiada duanya,
Inilah salah satu karya seniman Renaissance berdarah Yunani, El Greco. Catnya memudar dimakan usia, mengubah tampilan lukisan. The whites turn yellow, the blues turn green. It really dulls down the vibrancy of the tones that the artist intended. Proses konservasi diawali dengan pemeriksaan secara cermat, mencari kemungkinan kerusakan atau perubahan dari aslinya. Para ilmuwan menggunakan mikroskop, kamera inframerah, dan mesin sinar X untuk menembus lapisan cat. Gambar ini menunjukkan bahwa El Greco telah melakukan sejumlah revisi pada lukisannya. Initially, you can see the bridle was a little bit higher, and most likely because some of the paints become more transparent as they age. Teknologi membantu menganalisa karya seni, namun restorasi yang sesungguhnya harus dilakukan oleh manusia. Anne sendiri sudah menangani lukisan Saint Martin and the Beggar ini selama setahun. Lambat laun, keindahan aslinya kembali terlihat. All of a sudden, sort of the depth in the painting, the background seems to recede even more, and the foreground comes forward. And as you can see in this picture, the whites become so dramatic and so dominant, and the contrast between this gorgeous blue and the white becomes much more forceful than it was before. Usai membersihkan lukisan, para konservator mengakhiri proses dengan sebuah sentuhan teknologi modern. Cat sintetis mirip cat vernis dari resin alami, namun tidak akan berubah. Kanvas ini siap dikemas dan dikirim ke rumahnya di kota Toledo, Spanyol, sehingga siap untuk dipertunjukkan dalam peringatan wafatnya El Greco yang ke-400 tahun. Dari National Gallery of Art, Washington DC, tim VOA. Nah, pemirsa, kita masih punya cerita lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita.